Java naming. Apakah Java naming itu? Jadi ini kesepakatan ya, untuk memberi nama kelas, buatlah nama kelas itu dengan menggunakan kata benda ya. Kalau memang ada dua kata, membutuhkan dua kata, maka kita bisa kombinasikan kata benda dan kata kerja. Jadi nama kelas itu haruslah kata benda. Kenapa? Karena memang benda itu things ya, objek itu setara dengan benda ya. Jadi kadang-kadang disebut entitas, kadang-kadang disebut benda, ya itulah objek. Sehingga nama kelas haruslah menggunakan kata benda. Sedangkan atribut ya, atribut juga menggunakan kata benda. Kalau ada dua kata, maka sambungkan dengan kata kerja. Bedanya dengan kelas, untuk atribut gunakan huruf kecil di awal nama atribut. Sedangkan kelas harus kita gunakan huruf besar. Itulah perbedaannya. Ya. Kemudian untuk metode gunakanlah kata kerja. Kenapa? Karena metode itu nanti dia akan mengoperasikan ya, akan menjalankan perintah-perintah, terutama perintah untuk mengelola atribut seperti set dan get. Set itu untuk memberi nilai sebuah atribut, kalau get untuk mengambil, lalu ada display untuk menampilkan semua dan segala macam. Itu pekerjaan. Makanya nama metode gunakanlah kata kerja. Kalau ada dua kalimat, maka boleh menggunakan sambungannya dengan kata benda. Gunakan huruf kecil untuk nama metode. Lalu ada istilahnya final. Apakah final itu? Final itu seperti konstanta ya. Jadi kalau kita punya variabel tapi nilainya tidak pernah berubah, itu disebutnya konstanta. Kalau di Java disebutnya final. Itu kita gunakan variabel ya, nama variabel supaya jadi final, gunakan huruf besar semua dan kata benda. Jadi atribut yang konstanta, nilainya nggak bisa berubah-ubah lagi, itu disebutnya final, gunakan kata benda dan huruf besar semua. Lalu ada lagi yang disebut paket. Kalau kita bekerja pengkodingan, biasanya kita akan bekerja dengan paket-paket ya. Paket itu sebetulnya membungkus kelas. Jadi kalau kita sudah menggunakan NetBeans, itu sudah disiapkan paket-paketnya. Tapi kalau kamu pakai text editor lain, kita bisa menggunakan paket di awal kelas. Dan kita bisa punya beberapa kelas dalam satu paket. Nama paket itu harus nama kata benda juga ya, seperti halnya nama kelas. Nah, di sebelah kanan ini contoh-contohnya. Kenapa harus mengikuti hal seperti ini? Inilah yang disebut dengan konvensi atau kesepakatan. Ya, ini dikenal dengan Java naming, penamaan pada Java. Apakah kalau tidak mengikuti konvensi program kita akan error? Oh, tidak error. Dia akan baik-baik aja, dia akan jalan. Tetapi ini membuat kita tidak bersepakat, ya. Jadi membuat program kita menjadi berbeda dengan program teman lainnya. Ini harus disadari dari sekarang. Ketika membuat program, kita belajar membuat program, kita belajar sendiri. Tetapi pada saat nanti kalau kita membuat produk dari program kita, itu sebetulnya kita akan bekerja di teamwork. Sehingga kita akan bekerja dengan beberapa programmer lainnya. Untuk itulah, supaya program kita mudah dimengerti teman kita, dan kita mudah mengerti program, kita ngerti program teman kita ngerti program kita, tuker-tukeran program itu kita saling mengerti, maka ada yang disebut dengan konvensi atau kesepakatan. Oke ya, jadi kesepakatan itu tidak membuat coding jadi error kalau tidak disepakati, tapi kesepakatan itu mempermudah kita teamwork. Harus menghormati konvensi ya. Jadi kalau di komunikasi mah ya, kalau kita ngobrol kan kita harus bersepakat nih, kita kalau ngobrol manggil nama atau harus pakai embel-embel nih, akang, teteh atau gimana gitu ya. Kalau sepakatnya udah pakai nama aja nggak masalah kan, tapi ternyata temennya nggak mau, pengennya pakai akang, teteh, jadi nggak cocok ya, jadi berantem. Kalau di pemrograman, konvensi itu ya semacam itulah. Supaya program kita mudah dimengerti teman kita, dan teman kita ngerti juga ke program kita. Nah,
Nama kelas ya harus mencerminkan isinya tuh apa. Jadi kalau kita mau cerita ini mau objek student, maka nama kelasnya kelas student dong. Jangan kelas yang lain, jangan kelas X gitu, kelas A. Jangan ngasih nama kelas yang nggak meaning, nggak ada maksudnya. Sesuaikan nama kelas itu dengan nama nanti objek yang akan dibentuknya. Saya masih melihat ya ada orang yang membuat kelas tuh public class latih 1. Nggak ngerti latih 1 teh apa gitu ya. Nanti objeknya apa. Ada nama kelas. Public class X. Bingung juga ya, X itu apa sih gitu. Jadi memberi nama kelas, atribut, metode, final, paket. Buatlah nama yang mencerminkan itu tentang apa. Itu mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan programmer lainnya. Oke, nah ini Java naming. Ya, tolong disepakati. Nah, ini contohnya ya. Jadi untuk kita lihat di kelas student kita punya atribut, kita lihat ya, huruf kecil semua ya. Lalu tipenya kita lihat ada string, date, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang ada yang menarik. Bahwa seorang student itu punya wali ya atau pembimbing. Itu advisor. Advisor itu kita terjemahkan sebagai wali, boleh ya, wali aja ya. Atau pembimbing. Kalau pembimbing kesannya harus pembimbing tugas akhir nanti. Saya anggap wali aja. Walinya seorang student itu pasti dosen kan? Ya. Sehingga kita bisa ya, kita lihat ya. Kalau yang lain tipenya itu tipe primitif, tipe yang sudah disiapkan oleh Java. Sedangkan untuk wali kita beri tipe profesor. Di mana profesor itu merupakan sebuah kelas yang sudah kita definisikan. Kita lihat ya. Jadi kita lihat di profesor ini ada name, ID, birth date, address, work for ya atau departemen nih. Lalu ada advisee. Jadi bimbingannya siapa gitu ya. Dan bertipe student. Nah, ini kalau yang tanda tanya ini artinya belum dibahas sekarang, nanti dibahasnya ya. Jadi kalau kita lihat ternyata dalam sebuah kelas kita bisa memiliki atribut yang memiliki tipe berupa kelas lainnya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita punya kelas profesor, profesor itu menjadi tipe dari atribut advisor. Advisor ya. Bisa dilihat ada hal baru nih. Nah, inilah yang disebut dengan objek sebagai atribut. Jadi kita punya objek ya, objek profesor. Objek profesor itu kita perlakukan ya untuk atribut dari kelas student. Nih, kelihatan? Ya, jadi sekarang next step. Kalau kemarin coding objek, coding di Daspro, di Alpro, kita pakai tipe, macam-macam tipe. Kok ada tipe yang sebuah kelas? Boleh, itu namanya user defined type. Tipe yang didefinisikan oleh user, yaitu sebuah kelas. Dalam contoh ini adalah kelas profesor. Nah, ini codingannya. Nanti kita cobain lagi ya codingannya ya, object as attribute. Jadi, kita sekarang punya kelas student. Di kelas student ini sudah berbagai atribut. Lalu ada tipe profesor. Lihat nih, yang di bold ini. Ini advisor ini bertipe profesor. Di sebelah kiri kita tuliskan profesor. Bandingkan dengan atribut yang lain. Ini string, string date, string, string double. Loh, kok ini profesor? Iya, ini berarti tipenya berupa kelas profesor. Bisa di codingnya ya? Bisa, nanti kita cobain. Jadi, kalau kita bayangkan ya, nanti kita punya objek student ya. Di objek student itu kan ada name, ada ID. Pada saat advisor, ini ada objek lagi. Objek dari profesor.
Inilah yang disebut dengan komposisi, composition ya. Di dalam objek ada objek lagi. Oke, inilah yang kita bayangkan sebagai komposisi. Jadi di dalam objek student ada objek profesor. Bisa terbayang? Nanti kita coba pengkodingannya. Nah, kalau kita belum memiliki kelas profesor atau kita nggak sempat ngoding kelas profesornya, bisa nggak kita membuat kelas student? Oh, bisa aja ya. Jadi kita buat kelas student, di mana student tuh punya atribut nih, ID, tanggal lahir ya, birth date, lalu address, alamat, lalu ada major ya, kita mengambil jurusan apa nih, lalu GPA, ini IP-nya, lalu ada advisor. Advisor ini walinya ya, bertipe profesor. Harus ditulis seperti ini. Tapi kita belum punya kelas profesor. Kita belum tahu kelas profesor itu harus ada atribut apa. Kita belum tahu juga kelas profesor ini kira-kira tipe atributnya apa aja. Nah, kita bisa membuat kelas profesor itu cuma ditulis seperti ini. Kelas profesor, lalu kurawal buka, kurawal tutup. Jadi kosong di dalamnya. Ya, jadi itu istilahnya adalah kalau orang pemrograman ya menyebutnya sebagai stub kelas. Apa ya stub itu ya? Jadi kelas yang masih apa ya kalau nyebut telanjang nggak enak juga ya, masih kosong lah, kelas yang kosong melompong gitu ya. Ada nyebutnya barebone. Jadi bare itu ya barebone tuh nggak ada apa-apanya gitu ya, kerangkanya aja gitu ya. Nah, ini disebut dengan stub class. Jadi kita bisa membuat beberapa stub class agar supaya kelas student Java-nya itu ketika di-compile nggak error. Oke. Nanti kita coba. Nah, ini referensi, jangan lupa ya bahwa kita punya satu buku referensi. Saya belum berikan, tapi ini sebetulnya untuk PDF-nya banyak sekali ya. Jadi sudah terbuka PDF-nya, sudah di-share. Kita memang bukan belajar pemrograman Java lagi, tetapi belajar konsep objek dan pengkodingannya dengan menggunakan bahasa Java. Nah, itu mungkin yang harus kita sepakati bersama ya. Kenapa banyak teorinya dulu baru ngoding? Karena sebetulnya harus konsepnya dulu baru kita paham pengkodingannya. Baik, kita akan mencoba praktek terkait dengan tadi ya, kelas sebagai objek, dan kita mencoba kelas student dan kelas profesor.